Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kali ini kita akan mencoba membahas kitab karangan Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji Al-Jurumiyah. Kita mulai dari bab kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi baru dikatakan kalam ketika dia memenuhi 4 syarat. 1. Dia menggunakan lafaz yang terdiri dari huruf hijaiyah. Yang kedua, murakkab, tersusun dari minimal 2 kata atau lebih, mufid serta dipahami dan menggunakan bahasa Arab. Contohnya langsung yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lafaz Bismillahirrahmanirrahim sudah termasuk lafaz ya, disuarakan dan terdiri dari huruf hijaiyah. Yang kedua, terdiri dari lebih dari 1 kata, mufid dipahami karena Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bil wada'i menggunakan bahasa Arab, sudah jelas lafaz basmalah menggunakan bahasa Arab. Waqsamu salasatun, dan pembagian kata itu ada 3. Ismun, yang pertama isim, wa fi'lun, fi'il, wa harfun, yang ketiga adalah huruf. Jadi kata dalam bahasa Arab itu semuanya terdiri dari 3. Kalau dia bukan isim maka dia fi'il, kalau dia bukan fi'il maka isim, kalau dia bukan keduanya pasti huruf. Di semua yang berbahasa Arab itu tidak lepas dari salah satu ketiga kata ini. Nah, huruf ini khusus di sini yaitu khusus yang mempunyai makna aja, ada makna. Fal ismu yu'rafu bil khafdi, isim dapat diketahui yang pertama dengan baris bawah. Ya. Mana contohnya baris bawah? Kita kembali ke lafaz bismillah. Jadi semua kita sudah maklum bagaimana bunyi lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang sudah saya lingkari, ini ada baris bawah semua, maka ini disebut dengan isim. Dari mana tandanya? Karena adanya baris bawah. Untuk bisa membedakan mana isim fi'il huruf, tidak harus kita mengetahui maknanya dulu, apalagi kita yang dasar pemula. Jadi bisa kita lihat dari tanda-tandanya. Ya, mungkin kita awali dulu dengan sering-sering melihat kalimat yang berbaris dulu, lalu kita pahami kalau ini tahap pemula. Ya. Nah, ada baris bawah. Jadi ketika ada baris bawah di akhir sebuah kata, maka itu sudah pasti isim. Itu tanda yang pertama. Wat tanwini, tanda yang kedua adalah tanwin. Nah, jadi ada tanwin di akhirnya. Ya. Ini lagi contohnya. Ini sudah saya buat, madrasatun. Ini ada tanwin. Baitun, ya. Nah, ini madrasatun bisa dibaca madrasatan, madrasatin. Karena belum ada kata yang mengawalinya, ya. Jadi ini masih 1 kata aja, jadi boleh dibaca madrasatun, madrasatan, madrasatin. Kecuali nanti kalau ada amil yang menginginkannya dia baris apa, baru bisa konsisten barisnya. Kalau belum ada amil apapun, apalagi ini hanya 1 contoh, 1 kata, maka bisa dibaca madrasatun, madrasatan, madrasatin. Nah, ini adalah merupakan isim karena di akhirnya ada tanwin. Begitu juga dengan baitun, bisa dibaca baitan, bisa dibaca baitin, dan seterusnya. Itu tanda yang kedua. Wa dukhulil alif wal lam, tanda yang ketiga untuk bisa mengetahui itu isim atau bukan adalah dengan adanya alif lam. Alif lam ini berada di awal. Mana contohnya?
alhamdulillahi. Jadi alhamdu ini ada alif lam, al-babu ada al juga, al-haidu ada alif lam, ar-rajulu ada alif lam, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah huruful khafdi. Tanda berikutnya adalah adanya huruf jar. Mana dia huruf jar? Wahya min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Kalau kita artikan kata demi kata, min artinya dari, ila ke, an tentang atau dari, ala di atas, fi di atau di dalam, rubba seringkali atau kadang, walba dengan al-kaf seperti alam, milik atau untuk. Ini secara umum ya, karena kalau secara terperinci lagi ada lagi maknanya yang lain. Min aja memiliki beberapa makna, tapi ini untuk kita dasar yang pemula. Mana contohnya satu persatu? Ini kita lihat contohnya masing-masing. Ini saya menggunakan kitab Syarah Mukhtasar Jiddan. Kita mulai dari min wa ila. Sirtu minal basrati ilal kufati. Kita fokus kepada huruf jar yaitu min. Min ini huruf jar. Kenapa dibaca minal madrasati? Ini asalnya tetap min, tapi kenapa dibaca baris atas? Karena bertemu dua huruf mati, tidak bisa dibaca ya. Jadi untuk supaya bisa dibaca daf'an iltiqa'i sakinain, untuk menghilangkan salah satu karena dia berat, maka dikasih baris satu yang pertama, minal basrati. Nah, fungsi huruf jar yaitu membaris bawakan akhir kalimat isim. Jadi al-basratinya ini adalah isim karena ada tandanya yaitu didahului oleh huruf jar. Dan fungsi huruf jar yaitu membaris bawakan akhir kalimat isim. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa satu kata itu bisa memiliki lebih dari satu tanda. Seperti kata al-basrati ini adalah kalimat isim, tandanya lebih dari satu. Yang pertama karena didahului oleh huruf jar yaitu min. Yang kedua karena ada alif lam. Yang ketiga ti. Kebetulan kenapa dibaca ti? Karena didahului oleh huruf jar. Jadi dalam satu kata ini ada 3 tanda isim. Nah, jadi bisa saja satu kata itu memiliki lebih dari satu tanda. Ilal kufati. Nah, mana huruf jarnya? Yaitu ilah. Karena fungsi huruf jar adalah membarisbawakan akhir kalimat isim, maka dibaca ti. Itu contoh huruf jar untuk min dan ilah. Sekarang an. Nahu ramaitu sahma anil kausi. Jadi ramaitu saya melempar anak panah dari busurnya. Mana huruf jarnya? An. Ya. Jadi karena ada huruf jar maka dibaca isimnya baris bawah anil kausi. Karena fungsi huruf jar tadi membaris bawakan akhir kalimat isim. Itu untuk an. Berikutnya adalah wa ala. Nah, mana contoh wa ala? Raqibtu alal farasi. Saya mengendarai kuda. Jadi alal farasi, al-farasi kenapa dibaca baris bawah? Karena ada huruf jar yaitu ala. Wa fi. Nahu al-ma'u fil kuzi. Air itu ada di dalam gelas. Jadi mana isim? Al-kuzi. Dari mana kita tahu dia isim? Karena ada huruf jar. Oh, selain huruf jar adakah tanda yang lain? Ada, yaitu alif lam. Selain alif lam adakah tanda yang lain? Ada juga, yaitu baris bawah khafat. Nah, fil kuzi. Al-ma'u juga isim karena ada alif lam. Tapi ini kita fokus ke khusus yang ada huruf jarnya. Berikutnya setelah fi adalah rubba. Rubba rajulin karimin lakituhu.
sedikit sekali laki-laki yang mulia yang pernah aku temui. Ya. Nah, jadi rubba ini huruf jar berfungsi membarisbawakan akhir kalimat isim. Sehingga kalimat rajulin adalah isim. Karena tandanya dimasuki oleh huruf jar. Ada enggak tanda yang lain? Ada, yaitu tanwin rajulin. Ya. Huruf jar berikutnya adalah al-ba'u. Ya, al-ba'u. Nahu marartu bizaidin. Jadi bizaidin ini adalah isim karena didahului oleh huruf jar. Ada tanda yang lain? Ada, yaitu tanwin zaidin. Yang berikutnya adalah al-kafu. Huruf jar berikutnya adalah kaf. Mana contohnya? Zaidun kal badri. Zaid itu seperti rembulan. Jadi al-badri ini adalah isim karena didahului oleh huruf jar, yaitu ka. Contoh berikutnya adalah al-lam. Huruf jar yang berikutnya adalah lam. Nahu al-malu li zaidin. Harta itu atau uang itu milik si Zaid. Jadi kata zaidin ini adalah isim karena didahului oleh huruf jar. Dan tanda yang lainnya adalah karena ada tanwin di akhir. Kenapa zaidin ini baris bawah? Karena fungsi huruf jar membaris bawahkan akhir kalimat isim. Setelah lam, yang berikutnya adalah, sudah habis berarti. Huruf jar itu di sini untuk di matan jurumiyah sampai lam, ya. Nah, contoh tanda berikutnya bagi isim adalah wa huruful qasami. Huruf qasam atau huruf sumpah. Dan huruf qasam ini juga digolongkan termasuk ke dalam huruf khafat karena fungsinya persis sama. Bukan persis lagi, sama, ya. Jadi sama-sama membaris bawakan akhir kalimat isim. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat salah satunya itu wal asri. Nah, itu ada huruf qasam, ya. Nah, jadi itu huruf qasam itu ada 3, wawu, wal ba'u, wat ta'u, ya. Al wawu wal ba'u wat ta'u. Contohnya wallahi wa billahi wa tallahi. Nah, itu untuk isim. Kita ulang bahwa isim itu ada tandanya. Tanda-tanda isim diantaranya adalah baris bawah, tanwin, maksudnya alif lam, baris bawah atau sering kita kenal dengan huruf jar, di mana huruf jar di dalam matan jurumiyah ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubah, alba, al-kaf, al-lam. Sedangkan huruf qasam itu ada 3, yaitu waw, ba, ta. Sudah selesai pembahasan untuk fiil. Untuk isim. Tadi lupa kita perkenalkan bahwa isim itu adalah kata benda. Jadi benda apa saja, baik benda hidup maupun benda mati, maka itu tetap namanya isim dan dia tidak terikat dengan waktu. Itu ciri khas isim. Yang kedua, bagian kata yang kedua adalah al-fi'lu, yaitu fi'il. Nah, fi'il itu adalah kata kerja. Dia terikat dengan waktu, yaitu waktunya ada 3, ya, yang dikenal dengan madhi, masa lampau, telah berlalu, telah terjadi, mudhari, sedang atau akan berlangsung, amr, yaitu kata perintah yang menunjukkan akan. Misalnya makan, kata makan itu kan kata kerja, dia terikat dengan waktu. Misalnya telah makan, saya telah makan, saya sedang membaca matan jurumiyah, silahkan kamu makan. Nah, itu ya, itu namanya fi'il. Sebagaimana isim juga memiliki tanda-tanda, fi'il juga memiliki tanda-tanda. Mana itu tanda-tanda fi'il? Al-fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'it ta'nisis sakinah. Jadi fi'il itu dapat diketahui dengan adanya qad. Ya, jadi qad ini adalah tanda bagi fi'il. Nah, kita kembali contohnya di sini. Qad itu bisa masuk kepada fi'il madi dan fi'il mudhari. Mana contohnya yang masuk kepada fi'il madi? Qad qama zaidun. Jadi qama ini adalah fi'il
Dari mana kita tahu dia fiil? Adanya qad. Ya, adanya qad. Karena qad ini adalah ciri-ciri khusus fiil, bukan isim. Ya. Nah, qoma adalah fiil madhi. Secara umum tanda fiil madhi itu karena ada baris atas di akhir. Qoma. Qad itu juga bisa masuk kepada mudhari, yaitu qad yaqumu zaidun. Ya. Jadi yaqumu adalah fiil karena ditandai dengan adanya qad. Nah, yaqumu ini adalah fiil mudhari karena adanya huruf mudhari'ah. Secara terperinci nanti akan ada bab tersendiri mengenai khusus bab fiil. Tanda yang berikutnya adalah adanya sin dan saufa. Nah, kalau sin dan saufa ini khusus masuk kepada mudhari. Mudhari tidak berlaku untuk madi maupun amar. Hanya khusus berlaku kepada mudhari. Sayakumu zaidun. Yakumu adalah fiil karena ada tandanya itu sin. Sayakumu. Wasaufa yakumu. Yakumu juga adalah fiil karena ada tandanya itu saufa. Tanda yang berikutnya adalah adanya tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah, tak mati yang menunjukkan perempuan. Mana contohnya? Qomats hindun. Nah, jadi qomats ini adalah fiil ditandai dengan adanya tak ta'nis sakinah, yaitu tak mati. Qomats as-sakinah yang mati, taknis perempuan. Jadi tak mati yang menunjukkan arti perempuan. Jadi hindun telah berdiri. Jadi kita ulang, tanda fiil itu ada 4 di matan jurumnya, yaitu qad, sin, saufa, tak taknis sakinah. Berikutnya adalah kita beralih ke kata yang terakhir, yaitu huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Jadi huruf itu adalah ma, apa saja, la yang tidak yasluhu nyocok, ma'ahu bersamanya, dalilul ismi dalil tanda isim, wala dan tidak juga dalilu tanda fi'il. Jadi apabila di dalamnya itu tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda fi'il, maka itu sudah dipastikan dia huruf. Mana contohnya huruf itu? Banyak sekali, diantaranya seperti hal, ya, hal huruf istifham, fi salah satu huruf jar, lam salah satu huruf jazam, dan huruf-huruf yang lain banyak sekali, ya. Nah, nanti akan ada kita temukan dari bab pertama sampai bab mahfudatil asma, akan kita temukan beberapa huruf, ya. Kalau tidak salah banyaknya 100 sekian, ya. Nah, itu kalau dikumpulkan. Nah, itulah kita sudah selesai membahas bab pertama, itu bab kalam. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk terus belajar dan mengulangi. Jangan pernah bosan walaupun 1000 kali kita mendengar ilmu itu. Mata karroro takarroro, sesuatu yang diulang akan melekat. Mata karroro takarroro, sesuatu yang diulang-ulang terus akan melekat insyaallah. Ya, jadi kesimpulannya bahwa kalam itu adalah, kita ulang ya, ada di sini bisa kita lihat ada 3 kesimpulan. Yang pertama pengertian kalam, yang kedua pembagian kalam, yang atau kata, yang berikutnya adalah tanda-tanda masing dari kata-kata tersebut. Kalam di sini adalah lafaz, ucapan yang tersusun dari 2 kata atau lebih yang dapat dipahami dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, contohnya banyak sekali, apapun itu asal dia disuarakan, terdiri dari 2 kata minimalnya dan serta dipahami dengan menggunakan bahasa Arab, maka itu dia namanya kalam. Lalu kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim, yang berarti kata benda, fi'il berarti kata kerja, huruf yaitu bukan keduanya, bukan isim dan bukan fi'il.
Untuk dapat mengetahui membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf, maka bisa kita ketahui melalui tanda-tandanya. Tanda isim yang pertama, kalau bisa kita hafalkan bersama, yang pertama adalah baris bawah, yang kedua adalah tanwin, yang ketiga adalah alif lam, yang keempat adalah huruf jar. Ya, yang berikutnya adalah huruf qasam. Ya, huruf jar ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, wal lam. Masing-masing tadi sudah kita artikan satu persatu. Dan berikut tanda isim berikutnya adalah adanya huruf qasam, dan dia termasuk ke dalam huruf jar. Huruf qasam itu adalah huruf sumpah, yaitu waw, ba, dan ta. Dan kata yang kedua adalah fiil. Fiil itu juga bisa dapat kita ketahui melalui tandanya, yaitu ada 4, qad, sin, saufa, ta, ta'nis, sakinah. Masing-masing peruntukannya ke fiil mana dia masuk tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Yang terakhir adalah huruf. Huruf itu adalah mudah diketahui apabila tidak ada di dalamnya tanda isim dan tanda fiil, maka itulah huruf. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.